Kisah ini berasal dari sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Barat, di mana hutan lebat di sekitar desa dikenal dengan nama hutan larangan. Penduduk setempat percaya bahwa hutan ini dihuni oleh makhluk-makhluk gaib dan sering terjadi kejadian misterius yang menimpa siapa saja yang berani memasukinya. Meskipun cerita-cerita seram sering diceritakan, ada sekelompok pemuda yang memutuskan untuk menantang kepercayaan tersebut dan mengalami sendiri keangkeran hutan itu. Tiga sahabat, Arman, Budi, dan Dani, adalah pemuda yang dikenal berani dan penasaran. Mereka sering mendengar cerita-cerita seram tentang hutan larangan dari orang tua mereka, tetapi mereka menganggapnya hanya sebagai dongeng belaka. Suatu hari, mereka memutuskan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari hutan itu. Dengan peralatan yang minim, mereka merencanakan untuk memasuki hutan larangan pada akhir pekan. Mereka berjanji satu sama lain untuk tetap bersama dan tidak berpisah, apapun yang terjadi. Dengan semangat dan keberanian, mereka bersiap-siap untuk petualangan yang akan mereka kenang seumur hidup. Pada pagi hari yang cerah, mereka bertiga berangkat menuju hutan. Mereka memasuki hutan dari jalan setapak yang jarang dilalui orang. Suasana di dalam hutan sangat berbeda dari luar. Sinar matahari hanya sedikit yang berhasil menembus lebatnya pepohonan, membuat suasana menjadi gelap dan sedikit menakutkan. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat perasaan aneh yang mereka rasakan. Suara-suara alam yang biasa terdengar, seperti burung dan serangga, tiba-tiba hilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Meski demikian, mereka terus berjalan, merasa bahwa mereka hanya membayangkan hal-hal yang tidak ada. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka menemukan sebuah pohon besar yang sangat tua dan tampak menyeramkan. Pohon itu memiliki ukiran-ukiran aneh di batangnya, seperti simbol-simbol kuno yang tidak mereka kenali. Arman, yang paling pemberani, memutuskan untuk mendekati pohon dan menyentuhnya. Saat tangannya menyentuh batang pohon, dia merasakan getaran aneh yang membuatnya mundur dengan cepat. Budi dan Dani mulai merasa tidak nyaman dan menyarankan untuk kembali, tetapi Arman meyakinkan mereka bahwa itu hanya perasaan mereka saja. Mereka melanjutkan perjalanan meski dengan perasaan was-was. Menjelang sore, mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat. Jalan setapak yang mereka ikuti menghilang dan mereka tidak tahu arah untuk kembali. Suasana semakin gelap dan mereka mulai mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan dan tawa halus yang datang dari berbagai arah. Mereka mencoba untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar, tetapi setiap langkah yang mereka ambil tampak membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Rasa panik mulai muncul ketika mereka menyadari bahwa mereka mungkin harus bermalam di hutan tersebut. Ketika malam tiba, kegelapan total menyelimuti hutan. Mereka menyalakan api kecil untuk memberikan sedikit penerangan dan kehangatan. Namun, api tersebut terasa tidak cukup untuk mengusir rasa takut yang semakin mencekam. Saat tengah malam, mereka mendengar langkah kaki di sekitar mereka. Arman melihat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, tetapi ketika dia mencoba menunjukkannya kepada Budi dan Dani, bayangan itu hilang. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak sendirian di hutan itu. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil terdengar tidak jauh dari tempat mereka berkemah. Dani yang paling penakut mulai menangis ketakutan, sementara Arman dan Budi mencoba untuk menenangkan diri. Mereka memutuskan untuk tetap di dekat api dan tidak berpisah. Pagi hari, ketika matahari mulai terbit, mereka merasa sedikit lega. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Mereka menemukan jejak kaki aneh di sekitar tempat mereka berkemah, jejak kaki kecil yang tampak seperti milik seorang anak kecil. Dengan rasa takut yang semakin besar, mereka mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak aneh dan tiba-tiba muncul di depan mereka. Wanita itu memiliki mata yang tajam dan tatapan yang dingin. Dia berbicara dengan suara serak, memperingatkan mereka untuk segera pergi dari hutan tersebut. Wanita tua itu memberi mereka petunjuk arah untuk keluar dari hutan. Meski merasa aneh, mereka mengikuti petunjuknya dengan harapan bisa segera keluar dari sana.
Dalam perjalanan, mereka terus merasa diawasi dan mendengar suara-suara aneh di sekitar mereka. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka akhirnya melihat jalan setapak yang membawa mereka keluar dari hutan. Dengan perasaan lega, mereka berlari menuju jalan setapak tersebut. Namun, saat mereka hampir mencapai tepi hutan, mereka mendengar suara tawa yang keras dan menakutkan di belakang mereka. Ketika mereka menoleh, mereka melihat sosok wanita tua yang sama, melayang di atas tanah dengan tatapan yang menyeramkan. Dia tertawa dengan suara yang sangat menakutkan sebelum menghilang dalam sekejap. Mereka bertiga lari secepat mungkin keluar dari hutan dan tidak berhenti sampai mereka mencapai desa. Setelah kembali ke desa, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk setempat. Orang-orang desa memperingatkan mereka untuk tidak pernah lagi memasuki hutan larangan karena banyak kejadian aneh dan mengerikan yang menimpa siapa saja yang berani melanggar aturan. Pengalaman tersebut mengajarkan Arman, Budi, dan Dani tentang pentingnya menghormati kepercayaan dan aturan setempat. Mereka tidak pernah lagi mencoba untuk memasuki hutan larangan dan selalu mengingat kejadian tersebut sebagai pelajaran yang berharga. Cerita mereka menjadi peringatan bagi semua orang di desa untuk tidak mengabaikan kepercayaan dan legenda yang telah ada sejak lama. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu dengan cerita horor lainnya. Tentunya, dengan cerita-cerita horor yang menarik dan menyeramkan lainnya. Sampai jumpa.